Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang kasih Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sukacita dan terus berbahagia di dalam Tuhan. Sapaan Gembala pada hari ini masuk dalam rangkaian besar tema Bulan Keluarga. Kita adalah keluarga. Maka pada hari ini saya mengajak kita merenungkan firman dengan tema Cintailah Cinta. Cintailah Cinta. Kita akan dasarkan dari firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25 akan kita saksikan bersama-sama dari Alkitab Sabda.id. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami masih dapat bersekutu bersama dalam sapaan Gembala ini. Kami rindu Tuhan boleh menyapa kami lewat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Biarlah Roh Kudus menolong dan memimpin kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi tentang berita akan lahirnya Tuhan Yesus ya. Wah, sudah berasa mau Natal nih. Nah, kan ini sudah Oktober, November, nanti akhir sudah Advent dan Desember. Semoga nanti Desember tahun ini kita sudah bisa beribadah di gereja ya, walaupun masih terbatas dan membutuhkan protokoler yang sangat ketat. Nah, saudara, kalau kita mengamati, memperhatikan kisah tentang berita kelahiran Yesus dalam diri Maria, ternyata ada sebuah drama yang cukup menegangkan. Kenapa? Karena Yusuf yang adalah tunangan Maria mendapat kabar bahwa Marianya hamil. Padahal mereka berhubungan suami istri karena masih tunangan gitu. Tetapi ketika malaikat datang kepada Yusuf, karena Yusuf sudah berencana untuk menceraikan Maria, maka Yusuf akhirnya menjadi tahu bahwa kehamilan itu bukan karena Maria selingkuh, tetapi karena Maria mengandung bayi dari Roh Kudus yang nanti akan lahir sebagai juru selamat. Nah, Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus, dari penjelasan malaikat tadi, Yusuf akhirnya sadar dan dia akhirnya juga bersedia berkomitmen untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Dan menariknya di bagian akhir dituliskan bahwa mereka tidak berhubungan sebagai suami istri karena bayi yang dikandung itu adalah bayi Roh Kudus, sehingga sampai dengan lahirnya mereka tetap kudus bukan karena sebagai hubungan suami istri. Nah, bagi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut saya ini sesuatu yang sangat menarik.
untuk kita perhatikan. Maria yang adalah cinta Yusuf, tentunya Yusuf sangat mengasihi menyayangi dia, tetapi ketika terjadi sesuatu dengan Maria yang sempat membuat kecewa dari Yusuf, dan Yusuf berencana untuk menceraikan secara diam-diam, karena kalau sesuatu terjadi Maria hamil di luar hubungan itu, maka Maria bisa mengalami ancaman. Pada saat itu berlaku hukum rajam kalau ada seorang wanita yang hamil tanpa memiliki suami, gitu ya. Nah, kasih Tuhan Yesus Kristus, menurut saya inilah keindahan cinta yang ditunjukkan oleh Yusuf kepada Maria, yang akhirnya tetap mau mengambil Maria sebagai istrinya walaupun dia sudah hamil, bukan karena hubungan suami istri sebagai mana umumnya. Apa yang membuat Yusuf bisa tetap mencintai Maria? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut saya inilah cinta yang luar biasa. Cinta yang lahir bukan karena ketertarikan, yang lahir bukan karena sebuah kesukaan duniawi, tetapi cinta yang tulus, yang lahir dari kesediaan untuk berkorban. Ada sesuatu yang harus dikorbankan dari seorang Yusuf. Harga dirinya sebagai seorang laki-laki yang dalam tanda kutip menikahi wanita yang sudah hamil. Tanpa cinta itu tidak akan terjadi. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ada rencana dan karya Allah yang ternyata dinyatakan melalui hidup Maria dan Yusuf tentunya, sehingga Yusuf dan Maria akhirnya mau dan bisa menerima bayi itu lahir di dalam kehidupan relasi keluarga ini. Tapi yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini saya mengajak kita juga untuk menghayati relasi kita dalam keluarga saat ini. Mungkin saat ini keluarga kita tidak utuh, pasangan kita sudah dipanggil Tuhan duluan, atau mungkin ada yang terlahir tanpa ada keluarga yang tidak memiliki anak, ataupun juga memiliki anak yang terlahir dengan kondisi yang tidak sempurna, dalam arti ada kebutuhan khusus. Mari kita coba belajar dari Yusuf. Kita terus setia pada Tuhan ketika Tuhan telah menyatakan rencananya dalam hidup kita. Setiap kita yakinilah Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidupmu, dalam keluarga. Kita tidak tahu secara persis itu apa, tetapi kalau kita setia hidup dalam rencana dan karya Tuhan, maka kita akan melihat keindahan dan kemuliaan dari Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Caranya bagaimana? Cintailah cinta. Orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, siapapun itu, apapun kondisinya, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, mereka adalah cinta yang Tuhan hadirkan untuk terus kita cintai, yang membuat kita terus dekat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, untuk kita bersama-sama berkarya, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan cinta Tuhan bagi dunia ini. Dan percayalah, setiap kita yang mau terus menyatakan cinta, mencintai cinta-cinta yang Tuhan hadirkan pada kita, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang terus meneguhkan hati kita berkarya dengan cinta di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami diingatkan akan realitas karya Tuhan di dunia ini, terutama melalui kehidupan sepasang Yusuf dan Maria. Kami melihat bagaimana cinta Tuhan dinyatakan, rencana dan karya Tuhan boleh terjadi meskipun dalam realitas sempat mengalami kekecewaan dan rencana untuk membuat sebuah keputusan yang berakibat fatal, tetapi Tuhan hadir tepat pada waktunya. Akhirnya Yusuf pun juga boleh mencintai Maria dengan penuh kasih, mengenapi apa yang menjadi janji dan rencana Tuhan. Bapa di surga, kami rindu setiap anak-anak-Mu juga boleh terus merasakan cinta Tuhan, yang boleh mencintai orang-orang ataupun yang Tuhan anugerahkan di sekitar mereka, baik itu pasangan, baik itu orang tua, baik itu anak, baik itu saudara,
baik itu sahabat, rekan, demikian juga kami sebagai umat Tuhan. Kami adalah keluarga Tuhan, keluarga Allah, yang bukan karena hubungan darah tetapi karena anugerah dalam Kristus Yesus. Kami dipersekutukan, dipersatukan sebagai keluarga Allah. Kami rindu Tuhan umat-Mu di GKI 5 ini boleh terus bersama-sama bergandengan sehati sepikir, terutama boleh saling peduli, memperhatikan bila ada satu sama lain sedang dalam keadaan kesulitan kehidupan, baik kesulitan karena kesehatan, kesulitan karena ekonomi, usaha, pekerjaan, keluarga, ataupun juga karena pergumulan masa depan anak-anak, untuk studi, belajar, untuk pasangan hidup. Kami rindu terus Tuhan boleh hadir menyatakan cinta Tuhan lewat perhatian, lewat kepedulian kami, lewat dukungan kami yang memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap rangkaian bulan keluarga di bulan ini. Ya Tuhan, berkati apa yang sudah dipersiapkan panitia dan juga setiap jemaat-Mu yang terlibat dalam pelayanan rangkaian bulan keluarga ini boleh menjadi berkat sukacita untuk kami terus hidup sebagai keluarga Allah di tengah dunia ini. Kami juga terus bersehati berdoa untuk bangsa Indonesia dalam upaya mengatasi pandemi virus corona yang terus diupayakan pemerintah untuk bisa kembali pulih kesehatannya dan perekonomian bisa bangkit. Kami semua tetap waspada menjaga kesehatan kami agar pada akhirnya kami benar-benar bisa dilepaskan atau dibebaskan dari pandemi dan juga boleh kembali melanjutkan kehidupan sebagaimana semestinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu terus senantiasa menyertai umat-Mu. Dan doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Dikuduskanlah nama-Mu. kami